Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Pagi, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas di sini, Mas Rizal ya. Mangga Mas Rizal dipimpin doanya ya sebagai ketua kelas. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rizal bantuan doanya. Selanjutnya, sebelum kita memulai lagi pembelajaran lagi, ayo mari kita menggerakkan tubuh kita dan lidah kita untuk bernyanyi supaya semangat kita untuk dalam kemerdekaan, supaya semangat kita berkobar sebelum pembelajaran. Ya, di sini Ibu ada lagu wajib nasional Hari Merdeka. Kita putar dulu videonya ya. Kalian mengikuti ya apa ya sesuai video. Bagaimana terdengar lagunya? Belum, Bu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Biar semangat semuanya. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan, hari merdeka, tanah bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Tetap merdeka. Hayat masih dikandung badan. Tetap setia Mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya sudah bernyanyi dengan baik dan bagus. Kalian anak-anak hebat. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 2 persatuan dalam perbedaan, yaitu subtema 2 rukun dalam perbedaan, pembelajaran keempat. Sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? masuk semua, Bu. Oh, masuk semua. Alhamdulillah, sehat-sehat semua, tidak ada yang sakit. Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan ya ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Bu, hari ini kita tujuannya untuk apa sih belajar hari ini? Yaitu kita mengamati video dulu tentang pentingnya menjalankan proklamasi kemerdekaan peserta didik mampu menganalisis informasi penting menggunakan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam peta pikiran. Nanti kalian membuat peta pikiran ya. Setelah itu kalian berdiskusi mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, terus membuat peta pikirannya menggunakan aspek tadi, kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kalian juga mengamati permainan angku alu. Setelah mengamati permainan alu, kalian juga mempraktikkan bagaimana permainan angku alu itu di kelas ya. Setelah itu baru kalian menganalisis kalau dalam pelaksanaan permainan angku alu itu seperti apa pelaksanaan dalam nilai persatuan dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah itu baru kalian diskusikan dengan teman-teman kalian kalau permainan seperti itu berguna untuk apa dalam kehidupan kita. Nanti dituliskan dalam LKPD nanti ya. Setelah itu lanjut kita ke ya, Bu, tadi kita sudah mengetahui tujuannya. Terus apa manfaat dalam kita mempelajari ini, Bu, dari tema 2 itu persatuan dan kesatuan? Manfaatnya itu adalah kita tidak membeda-bedakan teman dari suku, budaya, dan golongan. Di sini misalkan ada yang dari Jawa, yang satu dari Sunda, tidak beda-bedakan ya, semuanya sama. Yang kedua, tidak mudah terpecah belah.
biar tidak adanya pertengkaran nih. Biasanya siapa nih suka ribut nih? Reza ya. Ya, setelah belajar ini semoga nanti akur terus. Ya, tidak ada yang terpecah belah, tidak ada yang saling ini. Setelah itu kita saling mengasihi, terciptanya suasana yang nyaman di kelas, terus pelaksanaan gotong royong dapat berjalan dengan lancar dan baik. Contohnya seperti piket. Ya. Selanjutnya yaitu kita tepuk semangat dulu yuk, biar membakar semangat kita. Dari tadi nih ada yang sepertinya lemas ya. Jadi kita tepuk semangat dulu, oke? Semuanya kita tepuk semangat. Anak-anak hebat, anak-anak pintar, kalian selalu semangat dalam pembelajaran Ibu, hebat. Selanjutnya kita membaca dulu ya. Kalian buka buku cerita yang sudah Ibu bagikan kemarin mengenai proklamasi kemerdekaan. Di situ ada cerita Budi dan Andi sedang menonton pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam studio. Ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca ya. Ya, sudah selesai pintar anak-anak. Selanjutnya dari bacaan yang kalian baca itu mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang apa hubungannya dengan kenapa dari gambar ini mengapa mereka tidak bisa bersatu? Ya, ada yang bisa bantu menjawab? Septi bisa bantu jawab Ibu, kenapa dari gambar ini mereka ada yang bawa golok, ada yang bawa ini sabuk, ada yang saling lempar? Karena mereka mungkin punya masalah, punya konflik, Bu. Iya, benar, pintar sekali. Jadi mereka tuh bisa jadi karena lingkungan rumahnya, atau karena pribadinya yang emosian, atau bisa karena lingkungan sekolahnya. Ya, terjadinya konflik seperti ini. Oke, untuk menjawab benar atau tidak seperti jawaban Septi, kita lanjut dengan mengamati video yang Ibu sudah sediakan ya. Video peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Apa hubungannya dengan video ini, Bu? Mari kita ini. Sebentar ya. Ini gimana ya? Ini bagaimana ya? Mohon maaf Bapak Ibu, ya, ini videonya. Mohon maaf ada kendala dari Ibu. Ya, itulah videonya. Anak-anak, bagaimana sudah bisa ya melihat tayangannya? Ya. Nah. Ya, itu videonya mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dulu pertempurannya seperti apa ya? Tadi kalian sudah menyimak dengan baik. Selanjutnya, dari video tersebut, jenis-jenis aspek kata tanya apa yang kalian bisa dapatkan dari video tersebut? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Tadi peristiwanya mengenai peristiwa sebelum kemerdekaan ya, perangannya seperti apa gitu sampai akhirnya kita bisa merdeka. Siapa saja yang terlibat dalam memerdekakan memerdekakan Indonesia ini sampai akhirnya merdeka. Boleh bantu Ibu? Siapa? Ibu Tasya?
boleh buat pertanyaan, satu pertanyaan dari kata apa dari tayangan video tadi mengenai kemerdekaan. Apa yang terjadi gitu, Bu? Ya, apa yang terjadi sebelum peristiwa kemerdekaan ya, seperti itu ya. Iya, Bu. pintar sekali Bu Tasa. Oke, Pak Tarjono bisa membuat kata tanya dari bagaimana? Boleh membantu Ibu. Nah, Ya, saya masih anak, Bu, bukan Bapak, Bu. oh iya maaf. Ibu biasa suka manggil suami Ibu. Iya, Ibu, aku dipanggil Ibu juga. Iya, lupa Ibu biasa manggilnya tuh di kantor Ibu Bapak ya. Jadi mohon maaf ya Mbak Tasa, Mas Tarjono, bagaimana ini cara membuat kata tanya dari peristiwa yang tadi Ibu tampilkan? Bagaimana rakyat Indonesia meraih kemerdekaan? Ya, benar, pintar. Itu salah satu dari jenis kata pertanyaan juga yang mengacu ke video yang tadi. Terima kasih Mas Tarjono, Mbak Tasa. Selanjutnya kita menuju ke permainan rangku alu dari Nusa Tenggara Barat. Jadi di sini Ibu akan membagikan video rangku alunya. Seperti apa permainannya? Ya, cukup ya. Seperti itu video permainannya. Kalian bisa mempraktikannya? Dia pernah memainkan ini sebelumnya? Mbak Rizal pernah? Pak Rizal. Mas Rizal pernah? Oh, belum pernah. Iya, sudah nggak apa-apa. Nanti kita coba ya. Oke, selanjutnya di sini Mas Ibu materinya masih sekarang kalian sudah bisa menjawab kenapa mereka tidak bisa bersatu dalam hidup. Ini nanti kita jawab setelah sebelumnya kita ayo teman-teman, anak-anak semuanya kita berkumpul dalam satu kelompok yang udah Ibu tentukan kemarin kelompoknya ya. Tarjono dengan Ibu, Tarjono dengan Tasa, dengan Rini, dengan Singgi ya. Dan selanjutnya silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ya, sudah berkumpul. Sekarang dalam kelompok kalian yang sudah ditugaskan sama Ibu kemarin sudah berlatih permainan rangku alu ya? Nah, sekarang dari kelompok 1 dulu, kelompok Tarjono. Silakan mempraktikkan bagaimana permainan rangku alu itu seperti apa, ya. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk penampilan mereka. Ya, yo Tasya, kamu pegang bambunya Tasya 1. Oke, siap. Ini yang loncat-loncat siapa Tasya? Siapa ya? Singgi kasih. Saya Oh, loncat-loncat. Yo, nanti kita hitungan ketiga ya harus kompak ya, jangan sampai kejepit ya. Ya. Iya. Yo, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Hebat ya kelompok 1. Dikasih waktu 2 hari udah bisa ya. Udah hebat, gak ada yang kejepit, gak ada yang kesengklek nih kakinya. Hebat ya Pak, kelompok 1, Bu. Hebat ya, pintar sekali. Selanjutnya, dari permainan yang tadi, dari kelompok kedua, 3 dan 4, kalian Ibu kasih LKPD-nya ya. LKPD-nya seperti ini. Bentar. Ya, ini dari LKPD Ibu, LKPD. Kalian nanti mengerjakan dari, sebentar ya, anak-anak ya. Ibu ada kendala nih di laptopnya, sebentar ya. Ya, di sini ada lembar kerja peserta didiknya. Itu kalian menuliskan nama kelompoknya, kelasnya, anggotanya siapa saja, kalian dari kelompok berapa. Setelah itu, kalian mengamati dari gambar ini, ya, dari pembelajaran yang tadi Ibu berikan. Ini ada gambar lomba makan kerupuk. Nanti kalian baca teksnya, setelah itu kalian coba buat 5 kata tanya dari apa
apa, tadi di mana, siapa, mengapa, bagaimana dari teks tersebut ya. Ini sudah diajarkan waktu pembelajaran yang ketiga kemarin mengenai teks Ambarawa ya. Sekarang ke lomba makan kerupuk. Selanjutnya dari tayangan video yang tadi kalian membuat peta pikirannya. Tayangan tadi itu mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, apa aja yang bisa ditanyakan dari kalian mengamati video tersebut? Kalian tuangkan di sini ya. Anak-anak ibu hebat bisa. Masih ingat dengan video yang tadi ya. Selanjutnya dari KPD yang kedua, dari kalian bermain rangku alu yang tadi, kalian bisa mengamati gambar ini bagaimana seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan. Tadi kelompok kalian sudah mengamati bagaimana cara bermainnya. Setelah bermain kalian bisa menganalisis, oh ternyata butuh ini untuk bisa terkait kerukunan dan persatuan. Seperti itu ya. Setelah itu kalian aplikasikan ke sini. Setelah kalian diskusi nilai persatuan dan kesatuan dalam permainan rangku alu itu, coba diintegrasikan melalui nilai persatuan kesatuannya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Tadi ya, masih nyambung sama yang tadi, seperti itu. Setelah itu kalian membuat kesimpulannya. Dari permainan ini apa sih maksud dari permainan ini? Kesimpulannya seperti apa nilai kesatuan dan persatuannya? Ya, baik anak-anak, silakan kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakannya bersama kelompok kalian masing-masing. Ingat ya, saling berdiskusi. Tidak ada yang bercanda ya. Kita biar belajarnya fokus. Tadi kan udah tepuk semangat ya. Ya, oke. Sudah selesai diskusinya. Lanjut kita presentasi ya, Neng ya. Presentasi apa sih hasil diskusi kalian? Kelompoknya Tarjono ya sudah bagus, kelompok yang lain sudah bagus. Sekarang dari kelompoknya Reza. Reza kelompoknya mangga dipersilahkan untuk presentasi. Bagaimana hasil dari tugas yang Ibu berikan tadi? Iya, Bu, teman-teman. Dipresentasikan secara global aja mengenai bagaimana membuat aspek catatannya. Seperti itu ya. Terus sama permainan rangku alu tadi. Ini berdasarkan peta pikiran dan tadi dalam kehidupan sehari-hari permainan rangku alu itu seperti apa. Boleh kesimpulannya saja? Ya, teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami. Untuk kalimat tanya itu harus menggunakan kata tanya terlebih dahulu. Ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Untuk permainan rangku alu dan kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, Bu. Ya, yang lainnya, itu. ya, gantian, iya, Bu. Mangga. Ya, Siapa nih sama yang Ibu, mau menyampaikan? sama teman saya. Mangga, siapa nih? Bu Nurida, ya temennya ya? Iya, Bu, itu teman saya, Bu. Mangga. Ya. Bu Nurida, Bu Nurida, maaf ya, Ibu suka lupa. Mbak Nurida mana ya? Bisa membantu Ibu, membantu temannya tadi? Oh tidak, Bu Nurida tadi lagi izin keluar ya ke WC. Oke. Baik, bagaimana Riza ketuanya nih, sudah dicukupkan saja presentasinya atau bagaimana? Iya, Bu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih Riza. Anak-anak hebat sudah mempresentasikan semuanya. Nanti kita di akhir saja diberi kesimpulan lebih lanjut sama Ibu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau menanggapi dari presentasi teman-temannya tadi? Bagaimana hasil dari presentasi teman-temannya? Singgi, Mbak Singgi bisa menanggapi presentasi dari teman-temannya? Presentasinya udah bagus, Bu. Iya. Udah bagus. Tadi ya
Kata tanya itu ada 5, udah disebutkan semua. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, hebat. Iya, gitu. Ya, Ibu. ya pintar. Sudah bisa menanggapi itu aja, sudah mempunyai keberanian itu, percaya diri itu hebat ya anak-anak ya. Jadi dulu ya, tepuk tangan buat Bu Sigi. Oke, selanjutnya ya, Ibu akan mengevaluasi dari presentasi kalian. Jadi kalian sekarang sudah bisa menjawab kenapa mereka tidak bersatu dalam hidup rukunnya. Ada yang bisa bantu? Setelah itu nanti Ibu evaluasi. Karena tidak saling menghargai, Bu. Ya, benar Riza, pintar sekali. Iya, di sini dari gambar ini, mengapa mereka tidak bisa bersatu? Karena tadi tidak adanya saling menghargai. Ya, dari kata tanya tadi juga kita sambungkan. Kenapa mereka tidak saling menghargai? Karena adanya sikap saling egois bisa jadi, karena tidak mempunyai rasa belas kasihan yang tinggi terhadap temannya atau masyarakat atau lingkungannya, ya seperti itu. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya, seperti apa sih persatuan dan kesatuan itu. Persatuan dan kesatuan itu berarti kita di sekolah tadi sudah dijelaskan di awal ya manfaatnya ya, kalau kita itu harus saling menyayangi, menghormati, menghargai agar tidak terjadi perpecahan ya, seperti itu. Terus peserta didiknya. Setelah itu Ibu kasih kalian tugas mandiri ya sebagai evaluasi ya. Nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan di sini, Ibu tunggu selama 10 menit kalian mengerjakan evaluasi secara mandiri. Itu soalnya sudah ada di LKPD ya, di halaman paling belakang. Ya, seperti itu soalnya. Silakan kerjakan dengan hikmat dan Ibu tunggu 10 menit. Ya, sudah selesai pekerjaannya. Setelah itu Ibu tadi juga sudah menyimpulkan kalau kita itu harus hidup rukun, tidak ada pertengkaran, tidak ada yang namanya ribut-ributan, jodok-jontokan di kelas ya, sayang ya. Pinter-pinter ya anak-anak Ibu ya. Sekarang ada yang mau bertanya, kalian sudah paham belum dari materi yang Ibu berikan? Ada yang belum dipahami? Rizal, ketua kelas? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu sampaikan sudah paham ya. Selanjutnya Ibu hanya memberi nasihat, kalian tetap menjalankan sholat 5 waktu. Jangan ditinggal ya. Bu, saya belum mengerjain tugas, Bu. Sholatnya nanti aja, jangan ya. Sholat dulu itu pertama. Setelah itu kalian tetap jaga kebersihan lingkungan, kebersihan badan dan lain-lain ya. Oke, kalian itu anak-anak hebat, anak-anak kuat, anak-anak semangat. Kalian tuh pintar, tidak ada yang menyerah ya. Semangat semuanya ya, mengerjakan tugas ya. Oke, selanjutnya Ibu tutup ya dengan doa. Tadi ketua kelas yang memimpin, sekarang ditutup lagi dengan ketua kelas ya. Rizal, ditutup lagi ya dengan doa, selesai ya. Baik, Ibu. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Apa yang Ibu sudah ajarkan, semoga kalian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Mulidah. Terima kasih Bu Mulidah sudah melakukan teachingnya. Silakan Bapak Ibu observer yang akan memberi komentar atau masukannya. Iya, mohon izin Bu Mulidah. Mangga Ibu. Dengar suaranya? Iya, kedengar Ibu. Iya, tadi saya kurang memahami ya bagian apersepsinya sebelah mana. Saya tadi tidak melihat gitu bagian apersepsinya. Harusnya kan tadi
kelihatannya langsung ke tujuan gitu. Mungkin saya yang kurang paham atau bisa dijelaskan di sebelah mana persepsinya gitu. Tadi yang saya amati langsung ke tujuan, persepsinya belum muncul. Kemudian sebaiknya yang tadi teksnya, teks ayo membaca itu ditampilkan saja apa panjang teksnya atau bagaimana ya Bu sehingga tidak ditampilkan di layar. Iya. Oh, terlalu panjang. Iya Bu, soalnya ada di buku. Oh iya. Halaman kalau Sebaiknya sedikit aja kalau gitu ditampilkan ya supaya kitanya tidak bingung. Kemudian tadi video juga ya belum sempat terputar jadi kita belum tahu isinya gitu. Ya harusnya ditampilkan sebentar. Mungkin tadi ada trouble ya, ada ada kendala gitu. Terus tadi saya juga bingung masalah yang ini, yang pas permainan rangka alu. Ya, pas permainan rangka alu kan tadi di pembelajaran Ibu baru menampilkan ini loh contoh, ini loh permainan rangka alu. Tetapi tadi di kegiatannya siswa sudah diminta untuk tampil gitu. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? ya, dijawab satu-satu apa? Pertanyaannya mau lanjut dulu. Udah segitu mungkin, Bu. Ya, siap Ibu. Terima kasih masukannya ya. Tadi sebelumnya saya juga minta maaf ya, karena PPT-nya saya belum aktif ke 2016. Jadi videonya saya tayangkan melalui YouTube. Jadi pindah halaman tadi itu Bu, bukan di PPT. Jadi karena takut memakan waktu banyak ya, jadi karena loadingnya itu jadi saya stop seperti itu, jadi nggak sampai selesai baru mulai terus saya stop lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu sebelumnya, tadi sudah disampaikan di depan kendala saya seperti itu. Terus di persepsi iya tadi hanya menanyakan kabar ya, terus lanjut ke doa, tujuan, terus ke apa manfaatnya seperti itu dalam mempelajari materi ini. Terus baru ke tepuk semangat sama membaca buku sih Bu. Ke situ saya arahnya gitu. Terus yang tadi pertanyaan terakhir apa tuh tadi Ibu, mohon maaf. Yang bagian permainan rangka alu tadi kan ya kegiatannya baru ditayangkan, si anak-anak baru menyimak video. Nah, tiba-tiba di kegiatan berikutnya si anak sudah harus menampilkan, saya kurang mengerti gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya, videonya itu hanya pengantar. Sebelumnya sih mereka sudah berlatih selama 2 hari. Tadi saya bilangnya, tadi selama 2 hari mereka sudah berlatih, terus di kelas diputar lagi videonya seperti itu. Jadi waktu latihan di sekolah itu tidak menggunakan video, tapi mereka langsung praktek seperti itu. Mereka hanya mencari di rumah seperti apa permainannya. Terus mereka langsung praktekkan selama 2 hari di rumah, terus di sekolahnya saya putar ulang lagi untuk mengingatkan, seperti itu sih niat saya sih Bu. Terus baru setelah diingatkan mereka praktek langsung seperti itu. Mungkin tadi ibunya kurang ini ya, kurang menjelaskan lagi gitu. Jadi sayangnya pemahamannya juga jadi kemana gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Sudah mungkin cukup dari saya. Oh iya tadi LKPD-nya sayang sekali tidak tampil juga. Iya, jadinya kebingungan teman-temannya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajarannya. Harusnya tadi di PPT aja sedikit atau gimana ya? Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu tidak terlihat, kira saya terlihat. Iya, jadi saya lempeng-lempeng aja. Ya, mohon jadi maaf kan sebelumnya ya. Jadi teman-teman jadi tadi susah menyimpulkannya. Iya, saya karena juga nggak terlihat LKPD-nya. Mohon maaf, ini Windows-nya baru di-upgrade tapi belum aktif, jadi terkendala di situ. Sayangnya mohon maaf Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan perbaiki. Ya, mungkin dari saya cukup. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih Bu Septi sudah menerima terkait persepsi tadi lupa ya Bu ya, tidak disampaikan ya persepsi
ya Bu Nurida. Iya. Mohon, iya. Ya, nanti diperbaiki ya Bu Nurida. Secara keseluruhan. Oke, iya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang akan disampaikan kepada Bu Nurida? Bapak Ibu tidak ada? Pak Tarjono dan yang lain tidak akan memberi masukan? Baik, sedikit review aja ya Bu Nurida. Secara keseluruhan dari pendahuluan sampai penutup sudah tersampaikan semua, hanya beberapa ya tadi ya yang belum disampaikan terkait persepsi, kemudian tadi LKPD juga tidak dimunculkan gitu ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Septi, jadi LKPD-nya seperti apa tidak terlihat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ketika pembelajaran memuat pendekatan saintifiknya ya Bu. Yang 5M itu harus nampak pada pembelajaran karena ada penilaiannya di pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan saintifik, kemudian pendekatan konklusismenya ada. Jadi jangan sampai ketika menyampaikan materi guru aja yang ceramah seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, seperti 5M itu. Ada apa aja menanya gitu ya, menalar seperti itu. Biar siswa yang coba menalar terkait dengan pancingan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan sampai guru yang menjelaskan semuanya gitu di awal materi. Jadi intinya harus memuat 5M pembelajaran itu, kemudian ada pendekatan konklusisme juga. Begitu ya. Mohon nanti dipersiapkan lagi. Kemudian tadi di kegiatan penutup sudah ada penilaian individu ya Bu ya. Penilaian mandiri. Ya, nanti penilaian mandiri Bapak Ibu harus ada ya di bagian penutup. Penilaian mandirinya itu harus mengacu ke OTS ya Bapak Ibu, ke orientasi berbasis OTS. Jadi diusahakan jangan pilihan ganda semua Bapak Ibu, karena berbasis OTS itu biasanya dengan penalaran yang tingkat tinggi gitu. Diusahakan ada isiannya juga seperti itu. Kemudian setelah ada kegiatan mandiri, jangan lupa refleksi dan tindak lanjut. Refleksi dari hasil penilaian tadi mungkin bisa direfleksikan hasil dari tugas mandirinya, bagaimana hasilnya. Kemudian ditindaklanjutin apa yang akan diberikan tugas atau KPR ataukah terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya. Jadi ada tindak lanjut juga. Ini ada poinnya di bagian penutup ya Bapak Ibu. Mohon nanti dipersiapkan. Itu saja mungkin Bu Nurida ya dan yang lainnya. Monggo dilanjut ke peer teaching selanjutnya.